Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS manapun berada, informasi terkini rekrutmen ASN P3K 2023. Nah, bagi sobat-sobat TPMDS manapun berada, informasi P3K terkait dengan pengisian DRH dan usulan penetapan NIP P3K Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh masing-masing daerah ataupun masing-masing kementerian, kemudian di sini ada pengumuman dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan jadwal Bapak Ibu ya. Nah, di poin 15 adalah pengisian DRH. Bapak Ibu, pengisian DRH ini dari mulai 16 sampai 14 Januari Bapak Ibu ya. Dari 16 Desember sampai dengan 14 Januari 2024. Nah, kemudian usulan penetapan NIP P3K. Usulan penetapan NIP P3K ini dimulai 15 sampai 13 Februari. Ya, di 15 Januari sampai 13 Februari 2024. Nah, Bapak Ibu jangan sampai terlewat dengan tanggal-tanggal ini Bapak Ibu ya. Jadi tanggal-tanggal ini perlu diingatkan dan perlu diperhatikan bahwa jangan sampai terlewat, nanti Bapak Ibu bisa gugur ataupun bisa dinyatakan yaitu mengundurkan diri terkait dengan kelulusan P3K Bapak Ibu. Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada, apa sih yang perlu disiapkan ataupun yang perlu dalam pengisian DRH NIP P3K ini ataupun dalam pengusulan penetapan NIP ini? Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada, daerah-daerah Bapak Ibu ini juga sudah mengeluarkan Bapak Ibu ya, mengeluarkan apa saja kelengkapan dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan dan Bapak Ibu unggah melalui SSCASN. Nah, Bapak Ibu, diantaranya ini di daerah Bapak Ibu ya, ada poin 3 ini dalam kelengkapan dokumen usulan penetapan NIP ya, jabatan fungsional yang harus di-scan menggunakan alat scan. Tergantung masing-masing daerah Bapak Ibu ya, tapi memang bagusnya ini menggunakan alat mesin scan. Ini mengharuskan ya. Jadi jangan menggunakan HP, nanti tidak terbaca dengan jelas dan diunggah oleh peserta. Nah, yang pertama apa saja Bapak Ibu? Poin yang perlu Bapak Ibu siapkan. Yang pertama ini adalah surat lamaran. Nah, surat lamaran ditujukan ke daerah masing-masing Bapak Ibu ya. Dan masing-masing daerah di sini memiliki peraturan yang berbeda. Nah, misalkan dari satu daerah ini menggunakan yaitu kertas portofolio bergaris dan tulis tangan rapi. Ya, nah ini jadi Bapak Ibu perlukan siapkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa ambil contoh menggunakan tempat-tempat daerah Bapak Ibu yaitu dalam permohonan untuk pengangkatan ataupun untuk pengangkatan tenaga guru, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini ini ada sudah contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini surat lamaran ini ditujukan kepada daerah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tulis tangan di sini dengan portofolio bergaris, lalu Bapak Ibu scan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya pas foto. Pas foto ini Bapak Ibu menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah. Nah, di sini di garis bawahi ataupun di kurung ya, ini menggunakan pakaian jas lengkap dengan dasinya dan lain sebagainya, ataupun pakaian putih berdasi dengan lengan panjang. Nah, ini Bapak Ibu. Tergantung daerah Bapak Ibu ya. Kemudian pas foto ini dalam bentuk file, bukan dalam foto yang di print atau di scan kembali. Nah, ini bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu lengkap pas foto, tapi tergantung daerah Bapak Ibu. Misalkan di daerahnya ini juga menggunakan pas foto terbaru menggunakan pakaian formal. Nah, ini hanya pakaian formal saja Bapak Ibu ya dengan latar belakang merah. Artinya Bapak Ibu, pakaian formal ini lebih baiknya memang yang menggunakan jas. Nah, selanjutnya ijazah serta transkrip nilai Bapak Ibu ini scan, dan DRH. DRH ini Bapak Ibu mengisinya melalui SSCASN Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagaimana sih pengisian daftar riwayat hidup yang nanti akan di-print dan diberi matra ini? Nah, pemberkasan dalam pengisian daftar riwayat hidup Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu melihat petunjuk yaitu pengisian DRH atau daftar riwayat hidup tahun 2023. Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada, dalam pengisian DRH melalui SSCASN ini Bapak Ibu, ini untuk peserta yang telah lulus passing grade dan dinyatakan lulus seleksi P3K 2023. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengisinya? Bapak Ibu tinggal masuk saja login ke SSCASN Bapak Ibu ya dengan username dan password Bapak Ibu kemarin yaitu NIK dan password yang telah Bapak Ibu gunakan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan kepada menu seperti ini yaitu terkait dengan pengisian DRH. Nah, di sini ada pengisian DRH daftar riwayat hidup. Di sini ada poinnya iya atau tidak. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengundurkan diri ataupun tidak bersedia untuk diangkat P3K, maka Bapak Ibu pilih saya ingin mengundurkan diri ya. Nah,
Di sini Bapak Ibu klik saja mengundurkan diri, kemudian Bapak Ibu disilahkan upload surat pengunduran diri. Ini sesuai format masing-masing daerah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu unggah, Bapak Ibu klik iya untuk pengunduran diri Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bersedia, Bapak Ibu klik saja iya. Kemudian pengisian daftar riwayat hidup, Bapak Ibu klik pengisian daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini Bapak Ibu akan menemui yaitu tab ya, kotak dialog seperti ini. Maka di sini ada perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, Bapak Ibu, untuk perorangan ini hanya ingin melengkapi saja Bapak Ibu ya. Ini melengkapi saja dari kemarin yang Bapak Ibu daftar. Namun Bapak Ibu di sini kemarin kalau ada yang kurang atau yang salah dari KTP-nya, ini segera diperbaiki. Misalkan di sini status perkawinan. Di KTP Bapak Ibu masih belum menikah, tapi di sini Bapak Ibu sudah menikah. Dan Bapak Ibu klik saja menikah di sini dan sesuaikan KTP Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ubah KTP Bapak Ibu di sini. Kemudian jenis kelaminnya juga ternyata kemarin terklik perempuan. Di sini Bapak Ibu bisa benahi dan lain sebagainya. Gelar belakang ya. Kemarin kalau mengisinya di gelar depan, di sini diganti ke gelar belakang. Kemudian tempat lahirnya, tanggal lahirnya, agama, nomor email, ponsel. Ini ponsel bisa diperbaiki. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan kepada pilihan hobi ya. Nah, hobi Bapak Ibu apa? Diisi saja. Nah, kemudian domisili ya, alamat domisili, keterangan lainnya termasuk dari tinggi badan, berat badan, warna rambut ya, bentuk muka dan ciri-ciri khas lainnya. Ini wajib Bapak Ibu lengkapi ya. Karena Bapak Ibu di sini bisa melihat tanda bintang merah. Bintang merah ini artinya wajib diisi. Kalau tidak ada bintang merahnya berarti tidak wajib diisi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih yaitu riwayat dari pendidikan. Nah, riwayat pendidikan Bapak Ibu di sini misalkan dari tingkat apa, kemudian nama sekolahnya, namanya dari SD ya. Ini SD, SMP, SMA, kemudian Bapak Ibu kuliahnya ya, ataupun perguruan tingginya Bapak Ibu. Diisi semua ya. Misalkan sarjana di sini jurusan akuntansi, nama perguruan tingginya apa, gelar depannya apa, akreditasi apa, ya kemudian tempatnya apa. Ini wajib Bapak Ibu isi semua. Nama pejabat ini artinya Bapak Ibu nama yang menandatangani ya. Misalkan rektor ya di sini lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk yang SLTP-nya seperti itu juga ya, nama pejabatnya ini kepala sekolahnya. Ini nama kepala sekolah ya. Kemudian selanjutnya untuk yang SD juga seperti itu. Nah, kemudian ini untuk yang pelatihan kursus. Nah, kalau kursus ini Bapak Ibu tidak ada tambahan kursus dan lain sebagainya, tidak perlu diisi Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada Bapak Ibu bisa jenis kursusnya apa. Misalkan di sini sudah ada pilihannya. Dan riwayat pekerjaan Bapak Ibu isikan saja pada instansinya, tanggal mulainya dan lain sebagainya, tanggal SK-nya dan Bapak Ibu upload SK tersebut ya. Nah, kemudian riwayat penghargaan kalau ada, ataupun riwayat prestasi kalau ada. Nah, selanjutnya di sini pilih dari riwayat tersebut ya, kalau memang ada tadi. Ini untuk yang pengisian pekerjaan, ataupun Bapak Ibu bisa mengupload SK, surat keputusan Bapak Ibu di sini. Ya, sesuai dengan surat keputusan atau SK Bapak Ibu. Dan tambahan penghargaan memang jika ada, prestasi kalau ada Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke keluarga. Nah, kalau keluarga ini suami atau istri ya, di sini Bapak Ibu kalau sudah bersuami, kalau sudah berkeluarga, kemudian anak di sini, kemudian orang tua kandung, saudara kandung Bapak Ibu isi sesuai dengan kakak ya, ataupun daerah sesuai dengan kakak orang tua dan kakak Bapak Ibu sendiri. Nah, mertua lain sebagainya di sini juga diisi. Dan untuk tambahan keluarga di sini ya, ini untuk pengisiannya Bapak Ibu wajib mengisi semua ini ya Bapak Ibu, jangan sampai dikosongkan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu isi. Kemudian organisasi ini Bapak Ibu jika masuk organisasi, misalkan kalau guru Bapak Ibu masuk PGRI ya, nah dan lain sebagainya Bapak Ibu tinggal isi saja. Nah, ini wajib Bapak Ibu keterangan lain-lainnya. Keterangan lain-lainnya Bapak Ibu di sini ada yaitu surat keterangan dari catatan kepolisian. Bapak Ibu harus membuat yaitu SKCK Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu membuat SKCK sekarang dipermudah ya. SKCK bisa melalui online juga. Kalau Bapak Ibu sudah pernah juga membuat SKCK online dengan berbiaya sesuai dengan peraturan PP nomor 76 tahun 2020 ini sebesar 30.000. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi kepolisian daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Di sini apa-apa saja persyaratannya, misalkan di sini KTP ya, fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran dan pas foto Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu lengkapi saja persyaratan pada online, bisa juga Bapak Ibu pembuatannya Bapak Ibu. Ini bisa di Mabes Polri ya, Mabes Polri.
Polda, kemudian Polres ataupun Polsek ya. Polsek ini jenisnya untuk melamar pekerjaan di swasta atau di tingkat kecamatan. Kalau Polres ini untuk melamar sebagai PNS. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu di tingkat Polres daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, ini. Jadi kalau Polda ini untuk pekerjaan swasta dan BUMN ataupun menjadi notaris. Dan untuk yang Mabes Polri ini penerbitan visa atau untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Artinya Bapak Ibu di sini di Polres Bapak Ibu pembuatannya. Jadi Bapak Ibu bisa melalui SKCK online, Bapak Ibu daftar saja. Di sini sudah ada daftar permohonan SKCK melalui pendaftaran website SKCK Polri Go ID Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan SKCK Bapak Ibu sudah isi lengkap di sini Bapak Ibu nama pejabatnya lain sebagainya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, sehat jasmani rohani Bapak Ibu juga bisa membuatnya di sini ya. Di sini ada tanggal surat keterangan jasmani rohani dan dokter tanpa gelar Bapak Ibu yang menandatangani dari surat keterangan sehat jasmani rohani. Nah, misalnya Bapak Ibu ini adalah surat kesehatan ya. Nah, surat kesehatan ini wajib yang menandatangani adalah guru PNS yang berada pada rumah sakit umum ya atau rumah sakit milik pemerintah yang di negeri bukan yang di swasta. Di sini ada nama, umur, alamat dan lain sebagainya Bapak Ibu. Di sini hasil pemeriksaan dari kliniknya. Di sini sudah nampak semua ya Bapak Ibu. Kemudian surat kesehatan jiwa. Nah, surat kesehatan jiwa di sini juga Bapak Ibu ya. Surat kesehatan jiwa bahwa tidak ini di rumah sakit yang menyatakan sehat jasmani dan rohani Bapak Ibu, rohani Bapak Ibu. Nah, ini surat keterangan jiwanya Bapak Ibu dari dokter yang menaungi yaitu dokter negeri juga yang memiliki NIP ya ataupun SIP atau STR juga di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contohnya. Kemudian Bapak Ibu bebas narkoba ya. Nah, ini bebas narkoba contohnya tadi ya. Surat keterangan bebas narkoba dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya penandatanganan oleh dari surat tersebut ya, kemudian keterangan lain-lainnya memang yang dianggap perlu. Nah, ini Bapak Ibu untuk bebas narkoba juga dari kepolisian ya ataupun juga dari rumah sakit ya, rumah sakit untuk membuat dari keperluan untuk P3K atau penetapan NIP P3K. Lalu Bapak Ibu klik selanjutnya di sini ya, Bapak Ibu akan diarahkan pada unggah dokumen. Nah, unggah dokumen Bapak Ibu lengkapi saja di sini pada scan 5 poin ya, surat 5 poin kemarin ini adalah surat pernyataan 5 poin yaitu yang isinya ada 5 poin ya. Nah, di sini Bapak Ibu menggunakan yaitu materai ya. Ini tergantung dari daerah Bapak Ibu masing-masing. Surat kesanggupan 5 poin ini menggunakan e-materai ataupun menggunakan materai tempel ya. Nah, ini tergantung daerahnya yang menginformasikan. Selanjutnya scan SKCK Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat tadi, SKCK ya, SKCK yang sudah Bapak Ibu buat di sini. Nah, kemudian selanjutnya DRH, daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini dari mana dapatnya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu kan sudah mengisi tadi, Bapak Ibu isi DRH perorangan ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu cetak saja, Bapak Ibu cetak kemudian menggunakan materai 10.000. Lalu Bapak Ibu unggah sini. Kemudian selanjutnya scan pengalaman kerja yaitu SK ya, ditandatangani, difotokopi, legalisir oleh pejabat. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba ya, narkoba ini. Kemudian scan keterangan sehat jasmani rohani yang tadi sudah dibuat, ijazah asli dan transkrip nilai asli. Kemudian surat lamaran. Nah, surat lamaran yang tadi sudah Bapak Ibu buat ya. Surat lamaran ini Bapak Ibu upload ke itu DRH ini. Dan pas foto formal latar belakang merah yaitu ukurannya 500 KB atau 500 KB ya. Nah, setelah dipastikan semuanya jelas, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, lihat. Kemudian Bapak Ibu sudah oke, Bapak Ibu akhiri proses pengisian DRH, kemudian lalu resum ya. Nah, Bapak Ibu klik resum. Nah, inilah Bapak Ibu bisa mendownload daftar riwayat hidup ya. Cetak daftar riwayat hidup di sini ada cetak daftar riwayat hidup. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti nama ini Bapak Ibu tulis kembali ya. Biasanya menggunakan pensil 2B ya ini. Kalau dulunya ini menggunakan 2B. Kemudian kabupaten kotanya, tanggal lahirnya ini saja Bapak Ibu yang ditulis kembali dan lainnya ini sudah yaitu tadi diisi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, semuanya sudah terisi. Bapak Ibu pakai materai ya, bermaterai, tempeli materai dan Bapak Ibu tanda tangani serta Bapak Ibu di sini tulis nama Bapak Ibu. Nah, inilah
selesai dari yaitu pengisian DRH dan untuk pengajuan usulan penetapan NIP Bapak Ibu. Nah, lebih dipersingkat lagi Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu yang masih bertanya bagaimana pemberkasan 2023 ini? Bapak Ibu, untuk pemberkasan secara umum, pemberkasan usulan NIP untuk misalkan fungsional guru ini, surat lamaran ini sudah ada pada daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, surat Bapak Ibu bisa, jadi di sini contohnya adalah menggunakan tulis tangan. Kemudian untuk materai boleh menggunakan e-materai atau boleh materai tempel. Ini sesuai dengan arahan dari daerah Bapak Ibu. Ijazah yang dicantumkan adalah ijazah yang digunakan Bapak Ibu saat mendaftar, yaitu S1 Bapak Ibu ya. Kemudian SKCK lumrahnya ini dibuat pada Polres. Polres ini karena tadi untuk melamar sebagai PNS. Nah, jadi untuk scan ini jangan pakai HP ya. Ada file yang hasilnya memang tidak rapi, terpotong atau miring, maka tidak akan Bapak Ibu diproses. Terkait pemeriksaan kesehatan, sehat jasmani rohani, tidak ada yang di rumah sakit dari swasta, harus di rumah sakit yang di negeri atau naungan dari pemerintah, yang mana dokternya ini adalah yang dokter PNS ataupun yang memiliki NIP ataupun yang sudah memiliki juga STR ya. Nah, kemudian pemeriksaan kejiwaan dapat dilakukan pada RSUD maupun RSJ atau Rumah Sakit Jiwa pada klinik kejiwaan dari milik pemerintah daerah Bapak Ibu. Selanjutnya pemeriksaan jasmani ini wajib dari RSUD, kemudian melakukan MCU lengkap. Nah, contohnya pada tadi ini ya Bapak Ibu, menggunakan MCU lengkap pada lab pemeriksaan kimia, kemudian hasil pemeriksaan hematologi ya, di sini ada sudah semuanya ini Bapak Ibu ya. Hasil radiologi dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dimaksud. Selanjutnya, suket atau surat bebas narkoba. Ini biasanya Bapak Ibu dibuat pada BNN juga bisa, di RSUD juga bisa, RSJ juga bisa, pada klinik utama daerah-daerah Bapak Ibu ini juga bisa, atau rumah sakit Bayangkara, atau di rumah sakit tentara ya di sini, TNI. Nah, terkait dengan foto dan kartu identitas Bapak Ibu, ini untuk KTP sebenarnya tidak menggunakan gelar ya. Jadi Bapak Ibu, KTP ini walaupun ada yang bergelar, tapi sebenarnya ini tercatatnya memang tidak menggunakan gelar. Nah, kalau di KTP ada gelar, namun saat mendaftar namanya tidak pakai gelar, maka pengisian DRH-nya ini menggunakan nama yang tidak ada gelarnya ya. Nah, kalau ada gelar di sini Bapak Ibu menggunakan yang menggunakan gelar ya. Jadi tidak ada gelarnya. Nah, kemudian foto untuk memakai pakaian jas lengkap warna hitam atau cukup memakai kemeja putih yang berdasi. Ini sesuai dengan daerah Bapak Ibu. Dan foto memakai kerudung. Kerudung ini bisa warna hitam atau bisa juga menggunakan kerudung warna putih Bapak Ibu. Nah, terkait dengan surat lamaran, daftar riwayat hidup tadi sudah kita bahas ya melalui SSCSN dan unit kerja Bapak Ibu. Di sini cukup pada Dinas Pendidikan Daerah Bapak Ibu untuk pada pengisian DRH pada unit kerja ya. Nah, pada unit kerjanya Bapak Ibu ini untuk yang unit kerja Bapak Ibu. Nah, di sini tadi ya untuk unit kerjanya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Misalkan ada pertanyaan lokasi pemeriksaan kejiwaan jasmani, kemudian NASPA atau SKCK ini di mana ya? Nah, jadi pemeriksaannya Bapak Ibu di RSUD atau RSJ klinik kejiwaan. Yang kedua, pemeriksaan jasmani wajib dari RSUD dengan melakukan MCU lengkap ya, bukan suket saja di sini. Kemudian narkoba bisa dari BNN, RSUD, RSJ atau klinik utama Bayangkara ya. SKCK dibuat di Polres. Kapan bisa mengurus surat-surat tersebut? Untuk surat SKCK atau SKJ, surat kesehatan atau surat bebas NASPA, ini buat tanggal setelah pengumuman diumumkan. Nah, selanjutnya untuk pengisian nama dokter, untuk pengisian nama dokter ini di suket kesehatan di DRH cukup dengan nama saja Bapak Ibu. Tidak perlu menggunakan gelarnya. Untuk nomor surat kesehatan pilih saja satu antara SKJ atau surat rohani atau surat kesehatan jasmani. Nah, kemudian ketentuan pas foto tadi ya lengkap, yaitu jas lengkap warna hitam pakai dasi hitam, bajunya kemudian kalau baju putih lengan panjang pakai dasi ya. Kemudian unit kerja Bapak Ibu lamaran diisi dengan apa? Diisi dengan daerah Bapak Ibu. Misalkan di sini pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat ya. Tidak ada yang mengisi nama sekolah masing-masing, tidak ada. Selanjutnya pendaftaran online RSUD ini bagaimana? Menggunakan aplikasi Simponi F2 Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang bertanya, untuk pembuatan MCU itu ada ronsennya atau tidak? Kemudian saat saya sedang hamil 8 bulan, tidak boleh di ronsen ya, kata bidan. Bagaimana?
Untuk ibu hamil dikecualikan ronsen. Nah, bagaimana dengan info penempatan? Akan diinfokan pada penerimaan SK. Dan narasi tujuan kegunaan membuat surat ini adalah untuk pemberkasan NIP P3K jabatan fungsional ataupun fungsional guru. Nah, apakah boleh scan menggunakan HP? Tadi tidak boleh ya. Ataupun kalau ada miring-miring sedikit ini juga tidak dibenarkan. Maka Bapak Ibu harus benar-benar scan yang memang tegak lurus ya. Dan di sini scan menggunakan alat scanner. Nah, pada pendaftaran di KTP kakak saya belum update, masih yang lama. Apakah untuk pengisian DRH dan lain-lain menggunakan KTP kakak yang dipegang sekarang atau saat pendaftaran? Yaitu yang terbaru yang sekarang Bapak Ibu. Dan tanggal atau tahun surat lamaran pernyataan kalau sampai molor ke 2024 apa bisa disesuaikan 2024 atau Desember 2023. Rentang waktunya adalah pada 24 sampai 14 Januari 2024. Jadi ingatkan Bapak Ibu ya, 24 Desember 2023 sampai 14 Januari 2023. Nah, itulah sedikit informasi terkait bagaimana untuk pemberkasan, baik itu untuk usulan NIP maupun juga untuk pengisian DRH tahun 2023 bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus penetapan P3K 2023 ini. Nah, itulah sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya untuk sobat-sobat TPMDS dimanapun berada.